Bapak-bapak sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh yang sejuk hari ini kita kembali Allah pilih sebagai hamba-hamba yang senantiasa mampu menunjukkan rasa ketaatan kita pada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah sholat subuh berjamaah. Kita bisa luangkan waktu untuk saling tawasabil haq, tawasabil sab. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah pada suri tauladan kita yang kita idolakan, yang kita jadikan uswah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya coba mengajak Bapak-bapak sekalian bahwa hidup ini begitu sebentar. Karena begitu sebentar, maka kita harus manfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak-bapak sekalian lihat acara di TV, itu ada acara yang namanya uang kaget. Pernah Bapak lihat acara yang judulnya itu uang kaget? Ada 3 orang. Yang pertama itu ada orang pakai jas hitam, pakai topi, ada 1 orang security, ada 1 orang bawa koper besar, isinya uang. Kemudian dipanggil 1 peserta. Peserta itu dipanggil lalu dikatakan habiskan uang ini 15 juta dalam jangka waktu 30 menit. Pesertanya semangat ini, diajak ke pasar, lari sono lari sini, itu semangat betul. Enggak ada peserta yang ketika dipanggil saat itu lemes gitu, nggak semangat, nggak ada, pasti semangat. Nilainya 13 juta 30 menit. Nah, kemudian yang terfikir saat itu, kalau peserta ini cerdas begitu, dia akan beli barang yang nilainya kecil, nggak berat gitu, ringan, tapi mahal nilainya. Apa yang dicari? Emas. Beli emas dulu. Jangan duduk dulu, beli bakso dulu, jangan cari emas dulu. Nilainya besar, di bawahnya ringan. Nanti kalau sudah acara selesai, dia bisa pakai buat bekal perjalanan hidup yang sebenarnya, bukan permainan lagi yang sebenarnya. Maka dicari emas. Habis emas dapet nih, baru beli yang lain dah. Mau minum boleh nggak? Beli makanan boleh nggak? Boleh, tapi sekedarnya aja. Kenapa? Waktunya singkat. Pak, sekarang kita lagi begitu. Sama Allah dikasih waktu 63 tahun tuh rata-rata. Yang dilempar sama Allah hadiahnya surga. Yang luasnya ardhus samawati wal ardh. Seluas langit dan seluas bumi, besar sekali tuh. Dikasih waktu 63 tahun. Makanya manfaatkan. Jangan banyak tidur. Jangan banyak santai-santai, jangan. Waktu kita sempit, Pak. Maka dari itu harus cari nilai pahala yang besar. Ibadahnya ringan tapi pahalanya besar. Apa contohnya? Kata Rasulullah yang pertama, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh. Fajar itu maksudnya qabliyah subuh. Para ulama sepakat qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya dikasih kita semua, masih lebih bagus qabliyah subuh. Ambil itu. Kenapa? Nilainya besar. Pak, nilainya besar. Buat apa? Buat bekal nanti di sono. Sahabat Rasulullah SAW namanya Anas bin Malik. Dia ikut perang. Waktu itu perang terakhir melawan Persia. Orang kaum muslim berperang dengan orang Persia. Persia ini perang terakhir karena benteng terakhirnya di benteng Tustur namanya. Orang Persia itu tentaranya 150.000, kaum muslimin hanya 30.000. 150.000 lawan 30.000. Tapi orang-orang Persia ini sudah terkepung di benteng Tustur. Saat itu orang-orang muslimin itu udah mengepung benteng Tusturnya, jumlahnya 30.000 orang. Cuma satu ketika ada satu orang kaum muslim ini, orang beriman, disuruh masuk ke benteng itu. Ketika dia berhasil masuk, dibuka gerbangnya, terjadilah peperangan dahsyat saat itu.
Ketika terjadi peperangan, pedang-pedang kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu berbenturan, tring berbenturan, itu tepat saat terjadi sholat subuh. Waktu subuh udah masuk. Waktu subuh masuk saat itu. Anas bin Malik begitu waktu subuh udah masuk, dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia minta sama Allah, ya Allah, hari ini ya Allah aku sedang perang, ya Allah aku tidak bisa sholat qobliyah subuh. Nangis dia. Itu lagi perang Pak, lagi perang, ingat qobliyah subuh, nangis dia nggak bisa melaksanakan itu karena itu. Lah kita nggak lagi perang, lagi tidur. Insya Allah, lagi tidur kita. Dia lagi perang itu, yang dikatakan ada rukhsah, ada keringatan, dia menangis karena qobliyah subuh pasti dia nggak dapat. Dunia dan seisinya nggak dikasih sama Allah saat itu. Dia berpikirnya begitu, sehingga dia menangis. Karena Pak, kita bersyukur bisa bangun pagi, bisa qobliyah subuh yang susah dikerjakan oleh kaum muslimin. Pak, orang Yahudi di kitabnya tertulis oleh rahib-rahib mereka, dan dia bangga. Di kitab itu tertulis orang-orang mukmin, orang-orang muslim tidak bisa mengalahkan orang Yahudi. Mereka yakin itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak bisa mengalahkan orang Yahudi sampai jumlah sholat subuh sama dengan sholat Jumat banyaknya. Penuh masjidnya. Pak, bangga kalau sholat subuh masjidnya penuh seperti sholat Jumat, ya Allah. Itu yang pertama Pak. Qobliyah subuh jangan lupa, jangan ditinggal. Yang kedua, sholat berjamaah. Sholat berjamaah nilainya besar. Hadisnya kita mungkin sudah hafal semua. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa ma'in wa isruna darajah. Sholat berjamaah itu lebih bagus, lebih afdal, lebih utama dari sholat sendiri-sendiri. Sebanyak 27 derajat. 27 derajat tingkatannya lebih bagus sholat berjamaah. Itu nilainya tinggi, itu ambil. Jangan biarkan berlalu. Taruh dah kalau kita pahala kurang tertarik, saya bayangkan Bapak, bayangkan gaji. Gaji kita nih jadi karyawan itu 10 juta contohnya biar gampang ngitungnya. 10 juta. Kemudian atasan kita manggil kita nih ceritanya. Pak, sini. Saya sekarang udah punya perusahaan baru. Jaraknya dari sini kira-kira 1 kilometer di depan. Bapak mau pindahkan ke perusahaan yang baru itu. Gaji Bapak saya tambah dari 10 juta jadi 27 kali lipat. Jadi 270 juta. Kira-kira mau nggak? Mau. Jangankan 1 kilo, di luar kota pun nggak pulang-pulang kita mau. Kenapa? Nilainya besar. 27 kali lipat coba. 10 juta jadi 270 juta. Pasti senang. Nah, harusnya kaum muslimin, orang beriman, itu senang, semangat. Harusnya semangat, Pak. Kenapa kurang semangat? Kita sekarang banyak tolak ukur itu di materi. Ya, banyak orang berpikir pahala itu nggak kelihatan. Kalau kelihatan baru pada semangat. Pak, saya ambil contoh nih. Yang sholat subuh berjamaah di sini di At-Taqwa Pasundan, Citra Pasundan, sholat subuh yang datang pertama kali 1 juta. Sholat pertama tuh 1 juta. Ntar nih habis sholat ada yang nunggu di depan tuh. Ngasih 1 juta, amplop 1 juta. Kayaknya berangkat gak semua orang ke sini? Berangkat. Jangankan jam 5 Pak, jam 2 udah nongkrong di samping tuh, jam 2 coba. Belum ada gelar tikar itu, 1 juta. Mas 1 juta, nggak ada yang ke pasar lah pokoknya. Pada nungguin di sini tuh gelar tikar, coba bayangin aja. Bahkan pertama rebutan. Begitu dibuka mesin itu rebutan, kayak kita masuk di Raudhah Pak. Saya waktu di Mekah itu di Raudhah masuk, begitu buka tuh lari berebutan gitu. Karena begitu mulianya tempat itu. Pak, pada rebutan pertama sikut-sikutan, kalau baru sikutan, kalau kurang rapat tuh dirapetin karena dia mau masuk pertama biar dapat 1 juta.
Pak, kenapa nggak begitu? Kenapa Allah nggak ngasih 1 juta aja? Pak, 1 juta bagi Allah nilainya nggak ada. Allah mau kasih dunia dan sisinya, kan lebih besar dari 1 juta. Tapi itu kan nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan, Pak. Kalau kelihatan kayak tadi tuh berebut. Kenapa nggak kelihatan? Di sana kelihatannya. Kenapa bisa begitu? Saya bayangkan begini, Pak. Saya kerja di YKK itu udah 35 tahun. 35 tahun dari tahun 88 saya udah kerja. Nah sekarang kalau saya mau hitung nih Pak, kalau saya mau hitung pesangon saya kira-kira berapa? Bisa nggak dihitung? Bisa. Pak, terima kasih Pak. Bisa nggak kalau dihitung? Bisa. Gaji saya berapa? Tunjangannya berapa? Masa kerja berapa? Kali sekian. Bisa dihitung. Tapi ada nggak uangnya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Cuma tulisan-tulisan aja, cuma kata-kata aja. Kenapa nggak ada? Karena saya masih kerja di situ. Kontrak kerja sama kata masih ada, masih terikat dengan pekerjaan. Uang pesangonnya nggak ada. Cuma tulisan aja. Tapi kalau saya udah keluar dari KK beneran, baru dapat pesangon. Amaliyah kita sekarang nggak ada Pak nilainya, cuma catatan, tulisan, cuma kata Rasulullah melalui sabdanya. Aktualnya ada nggak? Nggak ada. Adanya nanti kalau kita sudah putus hidup di dunia ini, sudah putus hubungan dengan hidup di dunia baru kelihatan. Kalau kita putus kehidupan dengan dunia ini, wafat artinya baru tuh kelihatan. Kalau masih terikat dengan kehidupan dunia, nggak kelihatan, Pak. Ada sahabat Rasulullah SAW namanya Syaiban. Syaiban itu Pak, rumahnya dari Masjid Nabawi 5 kilo jaraknya. Jauh. 5 kilo. Dari sini mungkin ke mana ya? Ke Lipo kali ya. 5 kilo jaraknya. Dia sholat subuhnya rajin, Pak. Karena berangkat dari rumah tuh begitu lama, berjam-jam dia berangkat karena jalan kaki. Jalan kaki karena malam itu kalau subuh malam, jadi dia berangkatnya adem. Dia sholat subuhnya tuh berjamaah di Masjid Nabawi. Suatu ketika Rasulullah melihat Syaiban ini nggak ada. Ya, ketika nggak ada, ditanya para sahabat, Syaiban kemana? Kok nggak ada? Sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada juga. Akhirnya hari keempatnya tetap nggak ada. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang tahu rumah Syaiban? Saya Rasulullah, dia rumahnya di sana jauh ya Rasulullah. Sekarang kita ke sana habis sholat subuh, kita lihat kenapa Syaiban 2-3 hari nggak sholat subuh berjamaah. Rasul datang ke sana dengan para sahabat, kemudian dia datang ke sana hanya ada istrinya. Lalu ditanyakan, Syaiban kemana? Kata istrinya, ya Rasulullah, Syaiban sudah 3 hari lalu meninggal. Sudah meninggal ya Rasulullah. Masya Allah. Cuma ya Rasulullah, kata istrinya, ada 3 yang diucapkan ketika dia wafat. Dia mengucapkan aduh 3 kali. Yang pertama dia mengucapkan, aduh kenapa nggak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa nggak semuanya. Yang ketiga, aduh kenapa nggak yang baru. 3 itu yang Rasul diucapkan, itu saya nggak ngerti apa maksudnya. Kata Rasulullah SAW, wah ibu, Syaiban ini kalau ke masjid saya, kata Rasulullah, itu jaraknya jauh. Sehingga dia pernah cerita sama saya, karena dia jauh, maka dia suka bawa bekal roti buat perjalanan, bekal air. Juga karena perjalanan jauh, dingin, dia bawa jaket. Suatu ketika ada orang yang dalam perjalanan juga berpapasan, dia juga mau ke Masjid Nabawi, lapar. Lalu dia sedang makan roti, rotinya dikasih bagi parok 2. Ya, terus ada lagi sahabat yang bersama dengan dia jalan itu, karena dingin, dia kedinginan, akhirnya jaket dia yang lusuh itu dikasih ke dia. Dipinjemin, dikasih nih, ayo berangkat. Nah, kata Rasul saat itu, saat dia mau wafat, Allah perlihatkan perjalanan dia dari rumah ke Masjid Nabawi 5 kilo, diperlihatkan sama Allah, ini ganjarannya. Maka dia berteriak, aduh kenapa nggak yang lebih jauh rumah saya? Kenapa rumah saya nggak lebih jauh dari ini? Karena nilainya besar.
Kemudian ketika dia ngasih roti separuh, dia juga teriak karena Allah berikan ganjaran besar ketika dia wafat. Maka dia mengatakan, aduh kenapa nggak semua tuh roti saya kasih? Jangan separuh karena besar nilainya. Diperlihatkan saat wafat. Lalu yang ketiga itu, aduh kenapa nggak yang baru? Jaket saya, jas saya di rumah baru, kenapa saya kasih yang lusuh? Yang baru tuh ada, kenapa nggak yang baru? Itu diperlihatkan nilai ganjarannya. Maka itu Pak, Bapak sekalian, ketika orang wafat itu Allah perlihatkan tuh amal malaikat amalan-amalan dia. Maka ada yang senyum, ada yang takut gitu karena dosanya begitu banyak diperlihatkan. Nah itu akan terjadi begitu. Ketika kita putus dengan kehidupan dunia, baru diperlihatkan. Makanya Bapak sekalian, jangan bosan beribadah. Nilainya itu besar. Ya, itu yang kedua, salat berjamaah. Kalau ini diamalkan oleh kaum muslimin, maka masjid nggak ada yang sepi. Karena nilainya besar. Ya, tapi kalau dia punya prinsip amal nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan, dosa nggak kelihatan, ya udah. Dia nggak tahu bahwa kita hidup tidak hanya di dunia saja, setelahnya ada kehidupan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kata Rasulullah, 1 huruf 10 hasanah. 1 huruf 10 hasanah. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, 3 huruf kali 10, 30 hasanah Allah berikan kepada kita. Kalau Bapak baca suratul Fatihah, saya pernah hitung ada 138 huruf. Dikali 10, 1380 hasanah Allah berikan kepada kita. Kalau kita baca suratul Baqarah, itu ada 25.000 huruf. Kali 10 besar nilainya. Besar Pak nilainya. Nah itu diambil gitu. Sekarang yang jadi masalah, baca Al-Quran gampang apa susah Pak? Itu masalahnya. Banyak orang mengatakan baca Al-Quran itu susah. Pak, baca Al-Quran susah. Tapi kalau Bapak lihat teori, itu ternyata baca Al-Quran itu bacaan paling mudah. Justru yang susah bahasa Indonesia. Pak, bahasa Indonesia susah. Ya, bahkan kalau kita nggak mengikuti perkembangan bahasa Indonesia itu sekarang susah bacanya ketimbang bahasa Al-Quran. Bapak lihat deh, tahun 70 ke bawah, itu di bahasa Indonesia nggak ada huruf U, adanya O sama E. Jadi kalau ada Presiden Soekarno, tulisannya Soekarno. Presiden Soeharto, tulisannya Soeharto. Dulu ada pemain bulu tangkis namanya Cucun Adi Chandra, tulisannya tecoen gitu. Ya jangan dulu begitu Pak, nggak kayak sekarang. Makanya anak sekarang kalau disuruh baca bahasa Indonesia tahun 70 ke bawah, bingung, keder tuh. Padahal tahun 70 sampai sekarang, itu baru 53 tahun. 53 tahun udah banyak perubahan. Pak, bahasa Arab Al-Quran, dari Rasulullah dulu, udah 1400 tahun, nggak ada perubahan. Harusnya kita bisa. Harusnya nggak bingung, kenapa? Nggak berubah isinya. Kenapa yang menyebabkan kita begitu susah membaca Al-Quran? Pak, kita nggak kurang semangat belajar Al-Quran. Kita nggak ngelewatin setiap hari. Ngelewatin maksudnya dibaca gitu Pak. Pak, saya tinggal di Perumahan Binong dari tahun 93. Dulu pertama kali masuk Perumahan Binong, saya keder, bingung. Bapak bayangkan, rumah dulu pertama dibangun, rumahnya sama. Rumahnya sama, gedenya sama, gentengnya sama, bentuknya sama. Jadi kalau sekali dua kali kita lewat, masih bingung rumah saya yang mana kemarin ya gitu. Karena bentuknya sama. Tapi setelah Bapak tinggal di rumah itu berpuluh-puluh tahun Pak, lama tinggal di rumah itu, Bapak pulang malam, mati listrik, hujan deras, geledek gitu ya, bisa pulang nggak? Bisa. Udah sering lewatin tuh jalannya. Sering lewatin jadi udah hafal. Sekarang saya tanya, kenapa kita baca Al-Quran Surat Fatihah begitu lancar?
Kita baca setiap hari. Kenapa baca Yasin begitu lancar? Kita baca tiap hari malam Jumat. Kenapa Al-Baqarah, Al-Qiyah lancar? Kita sering baca. Intinya kita harus sering baca. Kalau sering baca pasti bisa dan lancar. Masalahnya kita jarang membaca. Jadi berat baca Al-Quran itu. Oleh karenanya Bapak sekalian, baca Al-Quran nilainya besar. Ambil. Bukan berarti mengerjakan pegangan lain nggak boleh, boleh. Tapi jangan lupa baca Al-Quran. Pak, kita manusia ini makhluk yang Allah sayang, Pak. Allah muliakan kita. Bahkan di surat At-Tin Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan, kata Allah, manusia itu dengan sebentuk-bentuk kejadian, sesempurna-sempurna kejadian, bagus bentuk kejadiannya. Nah, karena Allah, Pak, ngejaga kita, menciptakan kita, Allah juga ngejaga kita, Pak. Manusia supaya tetap menjadi manusia, makhluk yang paling mulia, Allah jaga tuh supaya nggak rusak. Makanya ada semacam kemuliaan. Kemuliaan diberikan kepada manusia. Nah, banyak orang mengatakan kemuliaan itu adalah dengan harta yang banyak. Kalau harta kita banyak, rumah bagus, kita dimuliakan orang. Ada yang mengatakan kemuliaan itu adalah jabatan yang tinggi. Kita punya jabatan tinggi, begitu, kita dimuliakan orang. Ada yang mengatakan kemuliaan itu adalah keturunan raja, ya, keturunan orang terhormat, jadi kita terhormat. Enggak. Manusia itu, Pak, kalau Bapak lihat di Al-Quran, Allah memuliakan manusia itu karena pertama iman. Iman itu kemuliaan, Pak. Kan di Al-Quran Allah gambarkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, jangan kamu merasa itu sedih, kata Allah. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang mulia jika kamu beriman. Ada kalimat in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Kalau beriman kita keangkat. Oleh karena jaga iman. Bapak lihat di kisah Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah itu ketika dia masuk Islam, maka tuannya itu marah. Sehingga disiksa supaya keluar dari Islamnya. Siksanya itu dia dibuka bajunya, ditidurkan di panas matahari, di terik matahari, di padang pasir, ditimpahkan batu di atasnya. Dia hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Itu kenapa? Iman. Dia jaga imannya. Walaupun disiksa bagaimanapun, dia tetap beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu kemuliaan. Karena dijaga, Pak, iman itu. Ada lagi Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an. Ketika dia dapat perintah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, saat itu hijrah pertama, dia berhadapan dengan Raja Habasyah. Pengawal mengatakan, wa Ja'far, sujudlah di depan raja kami. Ja'far mengatakan, la na'budu illallah. Kami adalah satu kaum yang tidak akan menyembah kecuali pada Allah. Ini keimanan. Kalau suatu saat kita kerja, anak kita kerja di perusahaan yang melarang sholat, nggak ada mau sholat, nggak bisa sholat, nggak bisa keluar. Ini iman. Soalnya ada tuh di Tangerang itu perusahaan yang sholatnya susah banget, karena harus ngejar target. Jadi sholat zuhur lewat, asar lewat. Ini harus kita tunjukkan keimanan. Nggak bisa nih cara begini keluar. Itu iman. Itu yang bikin kita mulia, itu iman. Yang kedua, ilmu. Pak, ilmu itu bikin kita mulia. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntutlah ilmu oleh kalian, wajib. Ya, menuntut ilmu itu ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin, pribadi kaum muslimin dan muslimat. Itu wajib talabul ilmi, nggak boleh ditinggalkan. Kalau Bapak buka sejarah ketika Jepang dibom atom oleh Amerika, di Nagasaki dan Hiroshima dibom atom, itu ada sekitar 129.000 yang tewas saat itu. 129.000.
Saat itu Kaisar Jepang mengumpulkan sisa yang masih ada. Pengawal-pengawalnya, asistennya atau kaki tangannya semua masih hidup, dikumpulin. Ketika dikumpulkan, dia bilang begini, coba kita hitung guru-guru yang masih hidup. Dia mengatakan coba kita hitung kembali guru-guru yang masih hidup, bukan pejabat yang masih hidup, bukan pedagang yang masih hidup, bukan pengusaha yang masih hidup, bukan. Guru-guru yang masih hidup ada berapa, hitung. Kenapa begitu? Kata dia, kita akan bangkit 20 tahun ke depan dengan guru-guru yang masih hidup. Artinya apa? Orang yang berilmu yang dicari. Kalau kita ulama lah, ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kalau terjadi sesuatu maka hitung ada berapa ulama yang masih hidup. Ulama itu yang punya ilmu. Dan kita akan bangkit bersama dengan ulama. Pak, talabul ilmi wajib. Saya pernah di suatu masjid, pengurus DKM-nya ngobrol sama saya, Pak Ustadz di sini pengajian udah bubar. Pengajiannya tiap malam Senin setiap habis maghrib. Kenapa bubar? Saya bilang jamaahnya nggak ada. Ketika gurunya Ustadz udah datang nih mau ngasih materi, begitu selesai maghrib, selesai sholat maghrib, sholat sunnah masing-masing. Ketika Ustadznya salam, jamaahnya nggak ada. Tadi maghrib mah banyak jamaahnya, tapi ketika selesai sholat maghrib pada pulang. Kalau umat Islam banyak meninggalkan ta'lim, banyak meninggalkan talabul ilmi, otomatis pemahamannya nanti akan kurang. Kalau pemahaman keislamannya kurang, maka pengamalannya akan nggak ada. Karena yang diamalkan nggak ada, nggak paham. Oleh karenanya jangan sampai majelis taklimnya tutup. Pak, jangan sampai hilang talabul ilmi, ini perintah Rasulullah SAW. Itu yang bikin kemuliaan. Kalau Bapak pulang dari sini bawa kendaraan motor, di tengah jalan mogok, bannya mah bagus, nggak kempes, tapi mogok, kita akan berusaha nyari bengkel tukang servis yang paham betul tentang motor. Dia punya ilmunya tentang motor. Ketika ketemu kita seneng deh, ya Allah seneng banget ada bengkel masih buka. Kita ke rumah sakit bawa anak kita sakit parah. Ya, ketika ke rumah sakit kita sampai gitu ya, dokter spesialisnya datang, kita seneng nggak? Seneng, karena orang yang punya ilmunya ada di hadapan kita. Berarti orang-orang berilmu dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu amal soleh. Orang sering beramal soleh dimuliakan Allah. Makanya orang beriman dekat dengan amal soleh. Ketika Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, itu dekat banget tuh ketika Allah mengucapkan innalladzina amanu disambung dengan wa amilus solihat. Orang beramal soleh, orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang, itu amal soleh. Itu diangkat derajatnya sama Allah. Tapi kalau sebaliknya, ninggalkan amal soleh, enggak sholat, enggak taklim, ya, enggak mau berbuat baik, setiap hari maksiat terus, ini mengundang bencana Allah. Saya kemarin baca sejarah tentang kota Baghdad yang hancur, Pak. Dulu Baghdad kota 1001, dijuluki dengan 1001 malam. Dia begitu pesat perkembangan ilmu sehingga di sana itu peradabannya maju. Kemudian dari dinasti Mongolia dengan tentara Tartarnya itu menyerang Irak, Baghdad. Bapak kalau baca di buku sedih, ada tentara Tartar itu, dinasti Mongolia itu tentaranya paling kejam di dunia, bengis. Setiap bertemu dengan orang tuh dibunuh semua. Ketika tentara Tartar masuk ke Baghdad, itu semua masjid-masjid dihancurkan. Istana-istana yang megah dihancurkan. Orang-orang muslim yang ketemu sama tentara Tartar dibunuh semua. Enggak peduli ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, semua dibunuh. Sampai Pak, perpustakaan terbesar di situ itu
kitab-kitabnya dibakar. Ada yang kitabnya itu dilempar ke Sungai Tigris. Sungai Tigris itu Pak, dalamnya 10 sampai 11 meter dan lebarnya hampir sama dengan Sungai Nil, panjang. Buku-buku di perpustakaan dibuang semua ke Sungai Tigris, sampai Sungai Tigris itu airnya berwarna hitam karena lunturnya tinta para ulama. Ketika dimasukin sungai, itu untuk jembatan orang-orang Tartar nyebrang sungai itu. Itu buku perpustakaan, kitab-kitab ulama. Yang tewas satu 200.000 sampai 400.000 dibantai. Lalu yang mimpin tentara Tartar itu namanya Hulagukan. Hulagukan ini cucunya Genghis Khan yang terkenal kejam. Kemudian Hulagukan ini punya markas di luar Baghdad. Setelah Baghdad hancur semua, dia nulis surat, ditempel di setiap dinding kota. Dia mengatakan, aku ingin ketemu dengan ulama yang berani berhadapan denganku. Gak ada satupun yang berani Pak, pada takut. Tapi saat itu ada seorang pemuda, guru madrasah, yang penampilannya sederhana. Dia berani berhadapan dengan Hulagukan. Tapi ketika dia berhadapan, dia bawa 3 ekor hewan. Pertama unta, kambing, dan ayam jantan. Dia berangkat tuh menemui Hulagukan di markasnya di luar Baghdad. Ketika dia berhadapan dengan Hulagukan ngeliatin, ini orang begini amat katanya. Dia lihat, Anda tuh siapa? Saya butuh ulama yang karismatik. Anda kok begini amat penampilannya? Anda berani datang ke sini kok? Katanya. Lalu guru madrasah ini mengatakan, kalau Tuhan ingin bertemu dengan yang besar, saya bawa seekor unta di samping tuh. Kalau Tuhan ingin bertemu dengan yang berjanggut, saya bawa kambing. Sebelah saya ada kambing. Kalau Tuhan ingin bertemu dengan yang suara nyaring, saya bawa ayam jantan. Silakan mau bicara sama yang mana? Kata Hulagukan, ini orang ternyata bukan main-main, nggak main-main ini orang. Lalu Hulagukan datang menghampiri dekat dengan guru agama ini. Dia mengatakan, sekarang jelaskan kepadaku, kenapa aku bisa sampai ke tempat ini dan bantai semua rakyatmu? Guru madrasah ini mengatakan, Tuhan datang ke sini karena amalan-amalan kami. Tuhan datang ke negeri kami menghancurkan semuanya karena amalan-amalan kami yang buruk. Kami jauh dari Allah. Kamu ingkar karena nikmat Allah. Nikmat Allah berikan pada kami bertahun-tahun, kami ingkari semuanya. Oleh karenanya wajar ketika Allah mencabut kembali nikmatnya dari kami. Itu Pak, karena kita nggak mensyukuri nikmat Allah, Allah tarik lagi tuh nikmatnya. Kemudian Hulagukan ini mengatakan lagi, sekarang bagaimana caranya engkau bisa mengusir kami dari sini? Anak muda tadi mengatakan, Tuhan akan meninggalkan negeri kami kalau kami